Seputardesa.com. Pojok opini. Penyelewengan dana desa, konspirasi sunyi di balik meja pemerintahan desa. Ketika berbicara korupsi dana desa, publik seolah hanya melihat sosok kepala desa sebagai biang keladi. Media ramai memberitakan kades ditangkap, ditetapkan tersangka, atau diadili. Namun kami dari seputardesa.com tidak percaya pada narasi tunggal yang terlalu rapih itu. Realitanya jauh lebih kompleks dan busuk. Penyelewengan dana desa tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah produk kolaborasi gelap antara kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Sebuah konspirasi sunyi yang dilakukan dengan rapih, terstruktur, dan penuh muslihat. Di banyak desa yang kami liput, pola ini berulang. Kepala desa memberikan arah, sekretaris desa menyiapkan dokumen, dan bendahara desa mencairkan dana. Mereka berbagi peran, berbagi keuntungan, dan berbagi dosa. Namun saat penegak hukum datang, yang dikorbankan hanya satu, kepala desa. Sementara dua tokoh lainnya yang sebenarnya memegang kunci administratif dan keuangan lolos dari sorotan. Ini bukan kebodohan, ini kesengajaan. Penyelewengan dana desa seringkali disamarkan dalam proyek yang seolah jalan, namun dimarkup habis-habisan. Jalan beton dibangun dengan kualitas asal jadi, saluran air hanya ditimbun kerikil, atau kegiatan pelatihan yang hanya formalitas. Dan yang menandatangani semua itu bukan kades, tapi sekdes dan bendahara. Masyarakat desa dibuat tidak berdaya, dokumen abdes tidak dibuka ke publik, papan proyek dicetak asal, dan ketika warga bertanya, mereka dituding sebagai pengganggu pembangunan. Aparat desa lupa, mereka bukan penguasa, mereka pelayan masyarakat. Kita harus berani menyebut ini apa adanya. Ini persekongkolan jahat. Korupsi di desa bukan karena kurangnya dana, tapi karena dana dikuasai oleh orang-orang yang menjadikan jabatan sebagai alat balas budi dan mesin kekuasaan. Disinilah peran media massa, seperti kami, menjadi penting. Membongkar, menyuarakan, dan menolak bungkam. Kami tidak tunduk pada kekuasaan lokal, tidak takut pada intimidasi, dan tidak bisa dibeli oleh proyek musiman. Kami menyerukan kepada penegak hukum, usut tuntas korupsi di desa secara menyeluruh. Jangan berhenti di kepala desa. Bongkar peran sekdes dan bendahara. Periksa aset mereka, telusuri aliran dana, hentikan budaya tutup mata demi keamanan politik lokal. Desa harus dibebaskan dari cengkraman mafia anggaran berseragam aparatur. Kalau tidak, desa akan terus miskin, bukan karena tidak mampu, tapi yang memimpin yang haus kuasa dan rakus harta. Redaksi seputardesa.com akan terus menyuarakan suara-suara desa yang dibungkam dan mengawal dana desa kembali ke pangkuan rakyat, bukan ke saku segelintir aparat. Jangan rampok dana desa. Hasil korupsi bukan rezeki.